I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez memimpin pesta dari MotoGP Aragon ke MotoGP San Marino, di mana 4 crash sesaat setelah balapan dimulai menyebabkan kepanikan dalam peloton. Kondisi tersebut menciptakan situasi yang ideal bagi rider Gresini untuk menang lagi sepekan kemudian. Berada di posisi ke-9 di grid setelah kecelakaan, sang juara MotoGP 6 kali tertahan dalam rombongan hingga air turun di sirkuit Marco Simoncelli, lap 5. Berada di bawah tekanan, Jorge Martin, yang berada di posisi kedua melakukan salah satu kesalahan terbesar saat menuju pit untuk mengganti motor. Pembalap yang harus mengambil risiko paling kecil adalah orang yang paling banyak bertaruh. Pertaruhan itu menjadi bumerang bagi pembalap Spanyol, yang melihat keunggulannya di klasemen keseluruhan berkurang drastis, 7 poin. Dengan Martin jadi korban keputusannya sendiri, Marc Marquez memanfaatkan keajaiban yang selalu ia miliki di lintasan yang rumit ini. Butuh beberapa lap agar ia memimpin balapan. Francesco Bagnaia, yang mungkin menyadari apa yang dipertaruhkan setelah hadiah dari Martin, menerima begitu saja posisi kedua, dan bahkan tidak berusaha untuk mendapatkan posisi di depan rekan setimnya di masa depan. Setelah hampir 3 tahun tidak pernah menang, Marquez melakukannya 2 kali dalam 7 hari. Sesuatu yang belum pernah ia raih sejak 2021, Austin dan Emilia Romagna. Dengan hasil ini dan kegagalan Martin, posisi ke-15, pebalap asal Cervera, Lleida, ini terpaut 53 poin dari pemimpin klasemen. Enea Bastianini finish di podium, sekali lagi dengan performa yang baik, di depan Brad Binder, keempat, dan Marco Bezzecchi, kelima, yang berhasil melewati Alex Marquez, keenam, dari sisi dalam di lap terakhir. Fabio Quartararo finish P7 dengan sedikit perbaikan dari Yamaha, sementara Jack Miller menduduki posisi ke-8. Fabio Di Giannantonio P9 dan Paul Espargaro, ke-10, adalah pemain yang kuat di akhir pekan dengan status sebagai wildcard. Sementara itu, Pedro Acosta terjatuh dari grup terdepan. Tidak ada pembalap Honda, Joan Mir dan Luca Marini, yang ikut serta dalam balapan karena terserang virus. Sementara itu, Maverick Vinales, yang menempati posisi ke-11 dalam sprint di Misano, mendesak Aprilia untuk menemukan solusi terhadap panas yang datang dari motornya. Saya sangat khawatir dengan balapan di luar negeri, mengacu pada penghargaan besar Asia yang akan datang sekarang. Vinales melewati garis finish 11 detik di belakang Jorge Martin, pemenang lomba pendek, dan di posisi yang sama ia duduki di grid start. Dia melakukannya tepat di depan Aleix Espargaro, rekan setimnya di merek Noale. Keduanya kesulitan dalam kondisi panas seperti yang terjadi di sirkuit Marco Simoncelli, di mana suhu sekitar sempat menyentuh 30 derajat pada pukul 3 sore, saat lampu lalu lintas padam. Perakiraan cuaca memperkirakan langit akan berawan pada hari Minggu ini, namun balapan jarak jauh akan diadakan, kurang lebih, dengan panas yang sama. Setelah hadiah utama ini diperebutkan, dan yang berikutnya, dalam 2 minggu dan dalam suasana yang sama, karavan Piala Dunia akan memulai perjalanan lintas samudera, di mana termometer biasanya melonjak, terutama di acara-acara tertentu seperti Indonesia, Thailand dan Malaysia. Maverick Vinales, yang pada Sabtu ini menyoroti kesulitan yang dialaminya akibat sesak napas yang ia rasakan di RSGP. Kemudian menyatakan bahwa ia khawatir dengan apa yang menantinya dalam peristiwa lintas samudera. Saya sangat khawatir dengan balapan di luar ruangan, di cuaca panas, kata pembalap Spanyol itu, yang sudah meninggalkan Grand Prix Thailand tahun lalu, karena panas terik yang dihasilkan sepeda motornya. Masalahnya, di trek lurus, panasnya menerpa wajah Anda. Ada saat-saat di mana sangat sulit bagi saya untuk tetap fokus, karena saya hampir tidak bisa bernapas. Tambah pebalap asal Rossis, Girona, yang tahun depan akan mengenakan setelan KTM itu.
Marc Marquez menyelesaikan sprint race di posisi kelima, setelah kesalahan di kualifikasi menurunkannya ke posisi ke-9 di grid. Marc Marquez melakukan kesalahan di sesi kualifikasi yang membuatnya terdegradasi ke posisi ke-9 di grid start. Sekali lagi, pebalap Gresini itu harus kembali. Ia menyelesaikan sprint race San Marino di posisi kelima. Selain itu, ia telah melakukan beberapa overtake yang impresif, seperti Brad Binder dan Pedro Acosta. Demikian kesannya usai balapan, seperti dilansir kolaborator kami Manuel Pecino dari Misano. Beginilah pengalaman Marc Marquez pada sprint race di Misano. Ada dua bacaan. Jika Anda tidak ambisius, Anda akan berkata, tidak. Start ke-9, ke-5, sangat bagus, karena ini adalah sirkuit yang sangat sulit untuk disalip. Tapi seperti biasa, saya selalu mengkritik diri sendiri dan saya telah menghukum, atau menghancurkan, akhir pekan saya di kualifikasi karena kesalahan itu. Dengan 2 tikungan tersisa, tibalah satu putaran yang menempatkan saya di baris kedua. Tapi mulai dari baris ketiga, pilihan kami ke depan, baik sprint maupun long race, akan mendapat penalti yang besar. Namun kami telah menyelamatkannya dengan posisi kelima itu. Dalam comeback-nya, Marquez melakukan overtake terhadap Pedro Acosta untuk mencapai posisi kelima. Ini adalah salah satu tempat yang berkembang pesat. Saya baru saja bersiap untuk menyalip, karena saya melaju sedikit lebih cepat darinya. Dia bersiap untuk menyalip pada posisi ke-14. Tapi hey, saya melihat celah di kurva itu, saya pikir dia membuat kesalahan kecil pada pianonya. Sepedanya bergerak sedikit dan dia mungkin harus mematikan gasnya sedikit. Namun kami telah memanfaatkannya dan kemudian kami menggunakan sedikit pengalaman untuk mempertahankan posisi tersebut. Namun, Marquez tidak terlalu mementingkan penyalipan ini. Tidak, kami tidak dalam posisi itu. Pesan-pesan tersebut dikirimkan oleh mereka yang berada di puncak, mereka yang menang, mereka yang memimpin sesi latihan dan terutama balapan setiap akhir pekan. Bagi saya, menyalip ini, entah kurang 1 poin atau lainnya. Sementara itu, hari yang sulit bagi Aleix Espargaro yang gagal lolos ke Q2 dan tidak mendapatkan poin di sprint. Ini bukan Grand Prix yang menyenangkan bagi Aprilia. Dari para pembalapnya, hanya Maverick Vinales yang berhasil berada di Q2, tertinggal jauh dari kualifikasi. Selama sprint, tidak ada pebalap Aprilia yang meraih poin, dikalahkan oleh Ducati, KTM, dan bahkan Yamaha milik Quartararo. Aleix Espargaro mengomentari hal ini kepada pers sore ini seperti yang disampaikan oleh kolaborator kami, Manuel Pecino, dari paddock. Sirkuit dengan traksi, yang secara a priori mendukung performa Aprilia, ya, kami mengalami banyak masalah traksi dan obrolan. Kenyataannya adalah menurut saya kinerja kami tidak terlalu buruk, itu bukan alasan tapi Ducati sedang terbang. Hari ini di sprint karena saya memulai dengan sangat buruk, tetapi saya menyelesaikan beberapa lap dalam waktu pukul 1.31, yang merupakan kecepatan yang sangat cepat di sirkuit ini. Jorge Martin dan Pecco Bagnaia mencatatkan rata-rata pukul 1.31 dan itu sangat keterlaluan, kami tidak memiliki daya saing yang kami harapkan. Ketika ada sepeda motor secepat Ducati dan terlebih lagi jumlahnya sangat banyak, itu sangat sulit. Anda memiliki balapan yang bagus dan Anda bisa finish di posisi ke-8. Mereka benar-benar berada pada level yang sangat tinggi sekarang. Mereka tidak berhenti berkembang sepanjang musim, mereka saling memberi masukan karena ada begitu banyak motor di lintasan. Mereka telah banyak menyempurnakan pengaturannya dan pada akhirnya membuat semua orang bergerak cepat. KTM juga telah melampaui Anda, dengan motor ke-5, ke-6 dan ke-7 dan itu tidak normal. Dalam 10 detik, jika Anda melihat pengukur posisi, itu sangat bagus tetapi saya melihat kecepatannya dan mereka tidak melaju lebih cepat. Bahkan mereka kehilangan waktu dibandingkan saya. Marc Marquez yakin kecelakaannya di kualifikasi merusak peluangnya di Misano. Dia mampu mendapatkan tempat selama sprint tetapi merasa sangat sulit untuk menyalip. Marc Marquez senang dengan perasaannya setelah hari pertama di San Marino, namun kecelakaan di kualifikasi mungkin merusak peluangnya sepanjang akhir pekan. Pembalap Spanyol itu hanya berada di urutan ke-9 di grid dan, meskipun ia berhasil naik ke posisi ke-5 selama sprint, ia menyesali kesalahan yang merugikan ini.
Saya menghukum diri saya sendiri, atau lebih tepatnya saya menghancurkan akhir pekan saya di Q2. Dengan kesalahan 2 tikungan dari akhir dalam satu putaran yang akan menempatkan saya di baris kedua, keluh Marquez. Ini membahayakan peluang kami untuk sprint dan balapan. Marquez menyadari adanya optimisme yang berlebihan ketika ia kekurangan tolok ukur dengan ban belakang baru. Saya melakukan semua FP2 dengan ban yang memiliki banyak putaran. Saya punya referensi. Di lap ini, saya keluar dari tikungan 14 dengan sangat baik. Cepat dan saya 8 km per jam lebih cepat saat memasuki tikungan 15. Saya berada di jalur yang benar, dengan akselerasi sebesar itu, namun saya memiliki kecepatan lebih dan saya mencondongkan tubuh lebih cepat, sehingga saya kehilangan bagian depan. Sayangnya, itu adalah salah satu tikungan terbaik saya di sirkuit dan ketika Anda merasa baik, Anda menyerang lebih banyak. Ini bukan waktunya untuk melakukannya. Marquez yakin bahwa kesalahannya benar-benar membuat dia kehilangan peluang naik podium. Di lap ini, saya mengincar baris kedua, yang bisa diterima untuk memperebutkan tempat pertama.